Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Muhammad, NPM C1B01939, Prodi Manajemen, Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan beberapa badan usaha yang ada di Indonesia, mulai dari pengertian bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, pengertian. Badan usaha adalah lembaga yang berisi kesatuan regulasi teknis maupun praktis dan ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah satu unit badan usaha yang bertugas untuk mengelola faktor produksi demi tujuan dan keuntungan. Bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang pengusaha saja. Karena itu, jenis usaha ini tergolong kecil dan sederhana. Ciri-ciri badan usaha ini ialah produksi barang atau jasa yang dihasilkan berskala kecil dengan menggunakan alat produksi yang juga sederhana. Hal ini disebabkan oleh modal usaha dari pengusaha sendiri yang sangat minim dan kecil. Yang kedua, persekutuan perdata. Bentuk-bentuk badan usaha yang kedua adalah persekutuan perdata. Jenis usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas perjanjian kerjasama, termasuk kesepakatan untuk membangun usaha dengan menggunakan nama perusahaan bersama. Kesepakatan di dalam badan usaha ini tidak hanya mengatur tentang kisaran modal yang harus dikeluarkan oleh setiap pemilik, tetapi juga pembagian profit atau keuntungan yang harus dibagikan secara adil atau merata. Yang ketiga, persekutuan firma. Persekutuan firma adalah badan usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih atas dasar kerjasama. Yang membedakan badan usaha ini dengan persekutuan perdata adalah jika salah satu pemilik firma berhutang, maka seluruh pemilik menanggung hutang tersebut. Selain itu, tanggung jawab untuk pembayaran hutang tidak semata dibebankan oleh penyetor modal usaha saja. Yang keempat, persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer adalah bentuk badan usaha yang di dalamnya berisi pemilik aktif dan pasif. Pemilik aktif adalah orang-orang yang bekerja sama mengelola usaha, sedangkan pasif adalah orang yang menyumbang modal saja. Sedangkan untuk keuntungan maupun kerugian yang dibebankan kepada pemilik, pasif ditentukan dari kesepakatan di awal, apakah dibagi dengan porsi rata atau sebaliknya. Regulasi hukum untuk badan usaha ini biasanya berupa akta notaris, akan tetapi itu tidak menjadi syarat mutlak dalam pendirian usaha itu tersebut. Yang kelima, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang dibangun dari berbagai modal saham. Sedangkan yang dianggap pemilik perusahaan adalah orang yang menanamkan modal terbesar dalam perusahaan tersebut. Di dalam perusahaan yang terbentuk PT, modal saham bisa diperjualbelikan sesuai perjanjian. Artinya yang memiliki modal terbanyak di perusahaan tersebut selalu dinamis. Maka dari itu, pemilik suatu PT bisa permanen, bisa pula berganti tergantung kepemilikan modal sahamnya. Perseroan terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang paling banyak di Indonesia. Bahkan perusahaan-perusahaan jenis ini banyak yang menggalang kerjasama dengan pemerintah. Yang terakhir perusahaan negara atau umum. Perusahaan umum adalah badan usaha yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat. Untuk badan usaha jenis ini, semua modalnya murni dari pemerintah. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan juga ada jalinan kerjasama badan pemilik swasta. Baiklah, itulah bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.